Kehendak Tuhan Yesus adalah supaya kita anak-anak Tuhan bersatu. Belajar untuk mengerti hal ini. Selama itu ujung-ujungnya perpecahan, selama itu ujung-ujungnya saling gontok-gontokan, saling ribut, saya berani pastikan itu bukan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kehendaki adalah persatuan. Bukan berarti kita gak punya kekurangan, bukan berarti orang yang ada di sekeliling kita gak punya kekurangan kelemahan, mereka punya kok. Sama seperti kita punya kekurangan. Kita punya kelemahan, jangan serang kekurangan orang lain hanya karena kekurangan kita berbeda. Belajar untuk menyadari yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kesatuan. Dan hati-hati cara kerja iblis. Dia mau memecah anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita ribut satu dengan yang lain, saling ngegosip satu dengan yang lain, saling menyerang satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, tolak dalam nama Yesus supaya itu tidak menimpa kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak merubah kasih setia Tuhan, tidak merubah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, patut berterima kasih buat setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Suka, duka, susah, senang, Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, hari ini saya akan kembali sharing atau kebenaran firman Tuhan saya akan sampaikan masih dalam tema atau serial khotbah yang sama dan tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Saya berharap setiap kita terus belajar untuk dibekali, untuk dituntun, untuk diarahkan dalam terang firman Tuhan sehingga setiap kita saudara dikasih dalam Tuhan dewasa. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang gak gampang dipermainkan oleh iblis. Kita gak menjadi orang-orang yang gampang dipermainkan dengan roh jahat. Sehingga akhirnya hidup kita naik turun, jatuh bangun. Gitu kan, ya udahlah gak apa-apalah. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa, nanti buat lagi, nanti bertobat lagi, nanti buat lagi, nanti bertobat lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan sampai kapan? Iya kan? Karena kita nggak mau hidupnya terus dipermainkan jadi bulan-bulanannya iblis. Itu sebabnya saya bagikan hal ini. Dan kita sudah masuk dalam bahasan yang ketujuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang ketujuh ini saya membagikan buat setiap kita hati-hati. Karena tipuan iblis atau trik setan hari-hari ini adalah memakai roh pemecah atau roh perpecahan agar kubu Kristus itu terpecah. Kenapa? Tujuannya sederhana, supaya ketika orang percaya itu terpecah-pecah, dia gampang diserang. Kalau dia lagi kumpul, kalau dia lagi bersekutu, kalau dia lagi ada kesatuan, susah ditembus. Tapi kalau satu orang satu diserang, dipecah-pecah baru disikat, wah itu lebih gampang. Maka tujuannya sederhana, dipecah dulu, baru diserang. Jadi jangan kaget kalau ada gereja-gereja saling serang, hamba-hamba Tuhan saling serang. Jangan kaget, karena itu udah mainan setan. Jangan sampai kita jemaat Tuhan memiliki hal yang sama, ketidakmengertian. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan. Sama-sama bilang sama saya, kesatuan. Setan di akhir zaman memakai roh pemecah, tapi dia juga licik. Cara kelicikannya apa? Dia pakai playing victim. Apa itu playing victim? Merasa diri yang paling benar atau saya yang benar, orang lain yang salah. Saya ini korban. Yang ujung-ujungnya merasa diri, ya udah gak apa-apa lah saya sebagai korban, ya gak apa-apa dong saya jahat sama dia. Orang saya korban kok, saya balas yang jahat, gak apa-apa lah, saya kan korban. Akhirnya menghalalkan, saya pakai bahasa menghalalkan setiap roh pemecah itu. Bukan saya yang salah pendeta, suami saya aja yang gak mau sabar, suami saya aja yang gak mau mengasihi saya. Bukan salah saya pendeta, istri saya aja yang kepala batu. Saya sebagai suami udah sabar, saya sebagai istri pendeta kurang setia apa. Saya udah lakukan ini, lakukan itu. Menyalahkan orang lain dan membenarkan dirinya, saya yang korban. Orang tua saya pendeta yang gak bisa ngertiin saya sehingga masa muda saya berantakan. Kalau saya gak pernah ngelihat orang tua saya sebagai contoh bagaimana saya bisa melakukan yang benar. Akhirnya lain orang tuanya. Merasa diri sebagai korban. Nah yang seperti ini lagi dimainkan hari-hari ini.
Karena orang kan kalau ngelihat korban kan kasihan. Kasihan ya. Korban dia, korban penganiayaan. Kasihan dia, korban dalam rumah tangga kekerasan suami. Kasihan dia, korban dalam rumah tangga kekerasan istri. Wah, ada istri-istri yang keras. Akhirnya setan mainkan perannya sebagai korban. Tujuannya sederhana, supaya tidak ada kesatuan. Karena orang kalau udah bicara playing victim, udah bicara korban, itu saya pakai halal untuk ribut. Gak apa-apalah, cerai-cerai lah, ribut-ribut lah, berantem-berantem, lari dari rumah lah, gak apa-apa, saya korban kok. Suami saya yang salah, istri saya yang salah, orang tua saya yang salah, adik saya, kakak saya yang salah. Menunjuk orang tanpa mau mengakui bahwa sebenarnya saya ada ambil andil loh, salah. Kalau kita mau jujur kan kita juga ada ambil andil juga, pasti ada lah. Biar sedikit pasti ada. Karena setan mengerti hari ini, makanya dia pecah tubuh Kristus. Kalau dia udah pecah tubuh Kristus, maka dia akan gampang serangnya. Suami yang kecewa gampang diserang. Istri yang kecewa gampang diserang. Anak-anak muda yang kecewa gampang diserang. Akhirnya hancur. Keluarga hancur, generasi hancur. Jaga baik kubu ini. Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga. Sehingga akhirnya jemaat Tuhan juga tetap kuat, nggak saling serang. Ya habis gimana ya pendeta ya? Dia juga nih sebagai pelayan Tuhan, gimana juga ya pendeta ya, dia ini sebagai asyar, dia ini sebagai kolektan, dia ini sebagai singer, pemimpin pujian. Wah semua dia sikat, semua dia serang. Karena gak mau mengakui bahwa sebenarnya saya yang sakit hati, saya yang luka. Orang luka cenderung melukai orang lain. Gak mau diri merasa saya, bener ya juga ya saya terkadang salah. Gak mau, berat gitu untuk menyalahkan diri sendiri itu berat. Nah ini yang saya mau bagikan buat setiap kita karena iblis sedang memainkan perannya, tujuan sederhana supaya terpecah. Kenapa iblis mau terpecah? Karena kehendak Yesus adalah bersatu. Kalau kehendak Tuhan adalah bersatu supaya apa? Sederhana, karena di mana ada kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Iblis gak senang ngelihat kita diberkati. Iblis gak mau ngelihat anak-anak Tuhan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya satu-satunya cara adalah pecahin mereka. Sehingga ada roh kedengkian, roh kepahitan, roh sakit hati, roh kekecewaan. Kalau ada spirit seperti itu, susah bos untuk terima berkat Tuhan. Susah. Coba lihat dalam Mazmur 133. Mazmur 133. By the way jangan lupa hari Sabtu ini kita ada KKR Youth. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan Sabtu depan ya, bukan Sabtu ini. Sabtu mana sih Erik? Sabtu ini ya, tanggal 29 ya? Iya benar Sabtu ini. Jadi Sabtu ini ada KKR Youth, orang-orang muda, orang-orang tua juga yang punya anak muda bawa. Sehingga mereka punya komunitas. Ya, semua orang-orang muda hancur dimulai dari satu. Tidak memiliki komunitas yang sehat. Generasi hancur dimulai dari mana? Tidak adanya komunitas yang sehat. Makanya Alkitab sudah catat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pastikan jam 6 sore di tempat ini bawa orang-orang muda untuk ada komunitas sehingga mereka punya arah. Hidupnya ada arahnya gitu. Saling doakan, saling menguatkan, saling mengingatkan begitu ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dan jangan lupa juga kita ada KKR Natal atau ibadah Natal tanggal 17 Desember, catat waktunya. Dan ada sesuatu yang mengejutkan jika Bapak Ibu datang ke sana nanti tanggal 17 Desember. Dan pastikan akan sangat meriah. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam terpecah-pecah. Diam bersama-sama. Sama-sama bilang sama saya bersama. Alangkah baik dan alangkah indahnya ketika kita tuh ada kebersamaan. Tanpa memandang kekurangan kelemahan kita. Tanpa memandang perbedaan. Sehingga kita gak jadi saling serang gitu. Oh lu bedanya ini, lu kurangnya di sini. Oh lu dari suku ini, oh lu dari latar belakang ini. No.
penting ada kesatuan dulu. Yang penting ada bersamanya dulu. Mau dia punya kekurangan, mau dia punya kelemahan, itu urusan nanti. Kan itu respon kita saling melengkapi. Saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena itu dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi kita saling bertolong-tolongan menanggung beban kita. Setiap kita punya beban. Ada yang punya kekurangan, ada yang punya kelebihan, saling melengkapi. Tapi kuncinya satu, bersama-sama dulu. Diam dengan rukun. Kenapa? Karena itu yang pemazmur bilang. Alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kemana? Kesanalah, sama-sama bilang sama saya, ke tempat ada kerukunan. Sama-sama bilang sama saya, ke tempat ada kerukunan. Kesanalah, apa dibilang? Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jangan salahin Tuhan, kenapa Tuhan saya susah banget hidup? Cek, lu udah rukun belum sama suami lu? Lu udah rukun belum sama suami istri lu? Udah rukun belum sama adik sama kakak? Cuman sekarang bukan cuman gara-gara tanah beda 1 inci, bisa saling kejar pakai golok, bapak ibu kakak adik. Orang tua dengan anak, bisa saling ribut cuma gara-gara harta. Aduh, inilah yang sedang dipermainkan iblis hari-hari ini. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya apa? Gak ada damai. Lu buat apa punya segala sesuatu tapi gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Yang dicari adalah miliki kedamaian, ketenangan, ketenteraman, saudara. Di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Belajar rukun. Ya habis gimana ya pendeta? Orang tua saya punya kekurangan, istri saya, suami saya. Setiap kita punya kekurangan, gak usah menghakimi lu ngomong-ngomong kekurangan, lu punya kekurangan gak? Hah? Punya kekurangan gak kita? Kita punya kekurangan kok. Kalau kita punya kekurangan gak usah menghakimi kekurangan orang lain lah. Kayak kita udah sempurna aja terbang-terbang di udara. Coba lihat kakinya di bawah. Semua pada masih nginjak bumi gak? Iya kan? Tuh masih ada yang kode-kode pakai sepatu. Masih injak bumi. Berarti kita masih punya kekurangan. Kita masih punya kelemahan. Stop menghakimi sesama. Makanya kemarin saya tulis status, saudara. Gak tahu kenapa tiba-tiba terlintas saja. Jangan pernah menghakimi saudaramu, keluargamu, sesamamu. Hanya karena kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang berbeda dengan kekuranganmu. Ada banyak orang dengan mudahnya menghakimi. Dasar suaminya tuh korupsi. Dasar istrinya tuh cerewet. Lihat tuh anak-anaknya jatuh dalam narkoba. Pasti gak pernah dididik, pasti gak pernah diajarin Alkitab. Dengan gampangnya sesama orang percaya. Menghakimi, menyerang. Terus kita yang udah paling sempurna, kita yang udah paling hebat. Ingat, kembali ke firman. Di mana ada perpecahan, lu susah mendapat berkat. Tapi sebaliknya, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Belajar rukun aja dulu deh. Jangan lihat kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang yang bersama-sama dengan kita. Gak usah. Kalau kita tahu dia punya kekurangan, kita tahu dia punya kelemahan, lengkapilah. Engkau tahu istrimu suka lempar anduk di sembarang tempat, ambil, gantungin. Engkau tahu suamimu suka cerewet, tenang. Jangan kau balas dengan cerewet. Saling melengkapi. Sehingga akhirnya apa? Untungnya buat kita. Sama-sama bilang sama saya, untungnya buat saya. Jadi belajar untuk, ya Tuhan ya saya mau hidup rukun. Karena saya tahu perpecahan adalah kehendak setan, kerukunan, kesatuan adalah kehendak Tuhan. Dan di mana ada kerukunan, kesatuan, kesanalah berkat-berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Belajar untuk tenang. Ya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 10 sampai 13.
Tetapi, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata, jangan ada apa? Perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Karena pada saat itu, orang-orang atau jemaat di Korintus itu walaupun sama-sama percaya Kristus, tapi mereka punya pengajaran yang berbeda-beda. Oh, kamu dari golongan Apolos, kamu dari golongan ini, kamu dari golongan ini. Sehingga akhirnya dari situ ribut, padahal sama-sama menyembah Yesus. Makanya dikatakan selanjutnya, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Hari-hari ini kan itu yang terpecah-pecah. Doktrin langsung pecah. Beda ajaran, beda cara baptis, beda mimbar, pecah. Saling serang, saling menghakimi. Dan jangan sampai kita jemaat Tuhan juga jadi ikut-ikutan. Kita satu, saudara, kita satu. Ada mungkin dia tangan, ada yang mungkin jadi kaki. Tapi semua satu tubuh. Bukan dari golongan ini, golongan itu, bukan karena berbeda ini, berbeda itu, jangan. Jangan sampai roh pemecah itu masuk dalam kalangan kita, komunitas kita, kubu kita. Karena ketika kita dipecah, hancur sedikit demi sedikit, itu akan hancur. Musuh yang terbesar itu bukan dari luar. Musuh yang terbesar itu dari dalam. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, nonton, ngikutin film Spider-Man, susahnya itu yang ketiga, saudara. Kenapa? Lawan dirinya sendiri. Sisi jahat dari dirinya sendiri. Dari dalam. Makanya ada istilah musuh dalam. Itu yang paling susah. Karena kita pikir teman. Gak taunya musuh kita di belakang. Kita pikir kawan. Gak tau nyikat kita. Bukan dari luar. Nah, hati-hati akan hal ini ya. Sehingga akhirnya yang kehendak daripada firman Tuhan inginkan bahwa kita adalah sehati sepikir. Kita erat bersatu supaya jangan ada perpecahan. Pokoknya itu aja yang kita pikir. Gak boleh pecah. Gak boleh pecah. Jaga baik-baik. Yang sering kali membuat terpecah-pecah cuman satu. Cuman satu. Baik keluarga, rumah tangga, gereja cuman satu. Dan satu itu terdiri dari tiga huruf. E-G-O. Ego. Egonya tinggi. Mau menang sendiri, saya yang paling benar. Orang lain salah. Saya yang paling pintar, orang lain bodoh. Ego. Saya pendeta sebagai suami udah berjuang dari pagi sampai malam. Istri gak ngapa-ngapain. Lu pikir istri lu makan tidur? Istri lu juga capek, bos. Istri kita juga capek. Tahu gak capek apa? Capek nanganin kita. Yang kepala batu. Yang keras kepala. Capek. Ibu-ibu juga jangan ngotot. Saya nih capek di rumah, Pak. Dari pagi sampai malam ngurusin anak sekolah. Masak ini, masak itu. Suami gak tahu ya saya capek. Loh sama, Bu. Suami juga capek. Apalagi kalau ibu ngajakin ribut, lebih capek suami. Lebih capek. Kenapa? Karena tujuannya adalah pecah, ribut, berantem. Karena menganggap diri saya yang paling tersiksa nih, pendeta saya yang paling terjajah. Tak saya yang dizolimin. Karena ego. Gak mau dikikis. Matius 12 ayat 25. Matius pasal 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti apa? Binasa. Lihat, kerajaan apapun kalau ada kepecahan, ada terpecah-pecah,
Makanya selanjutnya Tuhan Yesus bilang begini, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah nggak bisa bertahan. Gampang hancur saudara, gampang roboh. Apapun itu. Baik dimulai dari rumah tangga, dimulai dari komunitas sampai gereja. Kalau udah mulai terpecah, siap-siap aja. Siap-siap aja. Karena ego. Manusia dengan kebanggaan. Makanya Alkitab seringkali mencatat tentang kerendahan hati saudara. Orang yang rendah hati mendahului lebih daripada pahlawan. Orang yang rendah hati belajar untuk mengalami kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Apa sih yang kita perjuangkan? Iya kan? Contoh, bawa mobil. Saat tiba-tiba disalib. Woi, padahal gak kena mobilnya. Gak kena. Enak aja disalib, gas, boom. Tiba-tiba lampu merah, pas bareng-barengan. Berhenti. Mau ngapain? Hah? Paling lu cuma lihat-lihatan. Dia senyum, lu senyum. Terus mau ngapain? Habis kan, selesai. Masalah selesai nggak? Selesai. Paling nanti mulai lagi pas lampu hijau. Padahal duluan. Suatu kali saya dengar cerita. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dari teman saya di Karawaci. Dia punya saudara. Dia bawa mobil. Sekeluarga, ada istri, ada anak-anak. Lagi mau pergi kondangan atau pulang saya lupa. Di jalan tol, tiba-tiba dia disalib. Dia balap. Dia gak terima. Dia balap. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kecelakaan. Dang, dia nabrak kontainer. Anak-anaknya mati semua. Istrinya koma. Dianya hidup. Istrinya mati, dianya koma. Bayangkan sakit hatinya. Tapi udah berlalu. Udah bukan keluaran. Udah kejadian. Anak-anak lewat semua. Istrinya mati, dianya koma. Dia gak tahu sampai dia sadar bahwa semua udah gak ada. Tapi nyesel gak? Tapi udah lewat. Cuma gara-gara apa? 3 huruf tadi. E-G-O. Masa gue dibalap enak aja. Bang! Dak! Tapi nyesel belakangan. Sama kan gitu, rumah tangga juga begitu. Kalau udah ribut, udah pecah, nanti kalau udah sendiri-sendiri baru sadar, aduh, gue sebenarnya nggak begini sih pengennya. Tapi ya udahlah, udah berlalu juga. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nyesal. Penuh dengan penyesalan. Tapi udah berjalan, udah lewat. Jangan sampai hal itu terjadi baru kita nyesal di belakang. Belajar untuk memikirkan dulu, kalau saya buat ini apa yang terjadi? Kalau saya lakukan ini apa yang terjadi? Kalau saya perkatakan ini apa kira-kira sikap orang? Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Jadi setiap kerajaan apapun, bahkan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah nggak dapat bertahan. Yudas pasal yang pertama ayat 18 dan 19, coba lihat. Yudas 1 ayat 18 dan 19. Hah? Gak ada. Oh, loading. Laptop aja sampai kaget. Oh, ada kitab Yudas kah? Karena gak pernah dibuka sama laptopnya kan. Laptopnya sampai stres. Gak ada kitab Yudas. Jarang dibuka. Yudas 1 ayat 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Apa tujuannya? Lihat selanjutnya ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Bukan barang pecah belah. Mereka pemecah belah yang hidup dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Jadi di akhir zaman ini akan tampil nih. Orang-orang seperti itu. Yang sukanya ngejek, sukanya bully, sukanya menghina.
Tujuannya sederhana, supaya pemecah. Berarti sederhananya begini, orang-orang ini dipakai sejahat. Orang-orang ini dipakai setan untuk sederhana satu, memecah. Doa saya satu, supaya jemaat Tuhan yang saya gembalakan di tempat ini tidak memiliki spirit pemecah. Karena kalau sampai kita dipakai setan, kita akan menjadi orang-orang yang suka memecah satu dengan yang lain. Wah, itu ngeri saudara, ngeri. Spirit itu, roh itu yang akan membuat bangsa, gereja, rumah tangga, semua hancur, berantakan. Karena apa? Pemecah. Dan tahukah saudara, roh pemecah itu dimulai dari satu hal. Perkataan. Lu tahu nggak? Itu tuh. Tasnya bagus, LV. Simpenan pejabat bos. Lu tahu nggak? Dimulai dari satu. Mulut. Dengan perkataan. Kita bisa menaruh spirit pemecah. Hati-hati. Jangan sampai kita jadi dipakai setan. Makanya akhir-akhir zaman begini nanti saudara. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup. Menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Mereka akan dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sederhana, gak punya Roh Kudus. Roh pemecah dimulai dari perkataan. Stop ngomongin orang lah, udah gak usah. Biarin aja dia punya kelebihan dari kita, ya udah gak apa-apa. Dia mungkin berkat dia lebih daripada kita, gak masalah. Terus kalau dia lebih kurang dari kita, ya jangan diomongin juga gitu loh. Orang sekarang kan begitu kan, gak bisa main medsos, dia main medsos. Orang tuh kalau gak bisa main medsos, ciri-cirinya sederhana, gak bisa ngeliat orang lain senang. Dia posting lagi di Paris pakai tas, dia posting, pasti haram semua, haram. Gak bisa main, sederhana, jiwanya sakit saudara. Jiwanya sakit. Kenapa? Karena gak bisa ngeliat orang lain senang ngeliat orang lain susah. Nah orang-orang kayak gini, orang-orang yang gak bisa berkomunikasi sudah dengan baik. Makanya kalau pesan saya satu deh, kalau lu gak bisa main media sosial, lu masih sakit hati ngeliat orang lebih daripada lu, lebih baik kembali ke zaman dulu handphone yang gak punya kuota gitu. Handphone yang nimpuk anjing langsung masuk Kristen. Ada tuh yang gede-gede, segede bata. Pakai aja handphone itu yang gak punya internet dah, pakai handphone biasa aja. Kalau gak bisa main medsos, gak usah. Orang yang bisa main medsos itu orang yang dewasa. Ya, Bapak Ibu ya. Ya gak apa-apa kalau orang lain lebih dari kita, gak masalah lah. Kenapa sih memang? Gitu, makanya kalau kita gak pengen ngelihat orang lain, apa kayak kita jadi jealous, ya udah bagikan firman di sana. Bagikan renungan, nguatin orang. Itu kelebihan kita mungkin gitu loh. Bagikan. Sehingga orang lain ngelihat postingan kita senang, damai sejahtera. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, di akhir zaman ini ada orang-orang yang dipakai setan untuk memecah belah. Yang hidupnya menguasai keinginan-keinginan dunia, dikuasai oleh keinginan dunia dan hidupnya tanpa Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan ayat 47. Ini kisah hidup daripada jemaat mula-mula, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jemaat mula-mula ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, lihat bukan cuma bertekun cari Tuhan beribadah, tapi sehati. Sama-sama bilang sama saya, sehati. Jangan sampai kita cuma tekun aja tapi gak sehati. Kita cuma cari Tuhan aja tapi suka memecah belah, jangan. Ini satu paket, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi pertanyaan begini, mereka semua sama enggak jenis orangnya? Berbeda. Mereka murid-murid Yesus berbeda-beda. Ada yang dari nelayan, ada yang dokter, ada yang ini, ada yang itu. Jelasnya beda-beda. Tapi mereka bisa saling melengkapi. Mereka bisa duduk manis bersama, mereka bisa menyembah Tuhan bersama, mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dengan sehati dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
Dan dampaknya perhatikan saudara, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada tuaian jiwa-jiwa di mana ada kesatuan. Karena itu pastikan setiap kita menyadari hal ini. Bahwa iblis di akhir zaman akan memakai dengan 1001 cara, tujuannya satu, supaya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan terpecah. Itu aja goalnya. Goal akhirnya itu. Jadi kalau kita tahu nih, oh ujung-ujungnya pemecah, jangan direspon. Kalau ada orang yang ngajak saudara untuk ngomongin orang lain, itu sifatnya spirit roh pemecah, gak usah ikut, gak usah gabung. Atau kalau misalnya saudara pergi, sorry lu ngomongin orang, kita tinggalin, terus dia ngikutin. Lu tahu nggak masih ngikutin gitu Bapak Ibu. Langsung tampil, pakai lakban mulutnya. Ada orang-orang yang memang kalau nggak ngomongin orang satu hari, gatal bibirnya sariawan. Ada. Dia kalau nggak ngomongin orang, tiba-tiba bibir bengkak. Aduh kenapa nih sayang bibir aku bengkak? Oh kamu belum ngomongin orang hari ini. Bengkak gede. Jangan sampai kita dipakai setan di akhir zaman ini untuk menjadi roh pemecah. Apapun. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kayak gitu, jauhi. Gak usah kau. Nah, saya pelajari bahwa tujuan akhir iblis adalah menaruh roh perpecahan ini agar tubuh Kristus terpecah-pecah, keluarga terpecah-pecah, dan akhirnya ada banyak roh kekecewaan. Karena itu, tugas kita, karena kita mengerti perpecahan itu adalah cara kerja iblis sebagai pribadi-pribadi atau spirit yang memecah belah. Karena gini ya, roh jahat akan memakai orang-orangnya. Makanya tadi di Yudas 1 ayat 89, ada orang-orang yang memang dipakai setan untuk menyampaikan itu. Karena dia sifatnya roh. Sifatnya roh ini harus ada yang dipakai gitu loh saudara. Untuk apa? Untuk mengerjakan visinya dia. Nah karena kita tahu bahwa perpecahan itu adalah cara kerja iblis, maka tugas kita sebagai orang percaya yang pertama, dengar baik, sadar. Sama-sama bilang sama saya sadar. Sadar jangan sampai kita mau diadu domba atau diprovokasi. Kita domba tapi jangan mau diadu domba. Lihat kanan kirinya. Kamu domba. Tapi jangan sampai kamu mau diadu domba. Ya. Kita ini domba-dombanya Allah. Tapi jangan sampai kita mau diadu domba. Gampang diprovokasi. Karena memang ada orang-orang yang gampang disumbut gitu loh. Dia apa? Dikomporin gitu saudara. Lu tau gak lu diomongin. Mana yang ngomong? Mana yang ngomongin gue? Mana? Wah ada orang-orang yang kayak gitu. Sumbu pendek saudara. Itu hari-harinya makannya 2. Anjing babi, anjing babi, anjing babi, anjing babi. Panas darahnya gitu. Gak bisa dikomporin sedikit langsung meledak-meledak. Kurang-kurangin lah makan-makan yang haram-haram gitu. Kalau lebih kasih ke geraha. Jangan dibuat sendiri, geraha ingat. Cahaya mulia, jangan geraha yang lain, geraha cahaya mulia. Masuk, ada security tanya tempat Pak Glenn di mana. Itu lebih tempatnya gitu. Jangan mau diadu domba. Jangan sampai kita diadu domba. Karena biar bagaimanapun namanya ribut itu perlu 2 orang. Kalau sendiri namanya bukan ribut, tapi khotbah. Kalau you bertengkar suami istri mesti diladenin. Karena kalau suami ngomong terus, istri diam capek, dia habis bahan. Makanya kalau lagi ribut jangan dibales bu, diam aja. Nanti kalau suami udah habis bahan dia bilang, lu diam aja, ngomong kek. Itu udah habis bahan. Berarti diam. Karena untuk ribut itu mesti 2 orang. Mesti ada 2 arah. Jadi kalau kita sadar ada orang-orang yang membawa spirit roh pemecah, kita diam. Jangan diresponi. Ya Bapak Ibu ya. Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat 14 bilang begini. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi Alkitab bilang undurlah sebelum perbantahan dimulai. Jadi sebelum ada perbantahan baik dalam rumah tangga, dalam komunitas kita mundur. Kenapa? Sing waras ngalah. Apa tuh artinya? Coba diartikan lah. Kalau udah mulai berbantahan ya udah. Karena kalau ribut itu seperti Alkitab bilang seperti membuka jalan air. Gak ada berhentinya. Jadi kalau kita tahu nih, ujung-ujungnya udah mulai ribut nih, udah kita diam aja, mundur aja. Gak usah ambil pusing yang kayak gitu-gitu saudara, gak ada untungnya. Apa ribut-ribut gak ada untungnya lah buat kita.
Iya kan? Amsal 10 ayat 12. Tadi Amsal 17 ayat 14, sekarang Amsal 10 ayat 12 bilang begini. Kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi itu tadi saya bilang, kalau orang udah mulai sakit hati, kecewa, itu ujungnya benci. Ujung-ujungnya kalau udah benci pasti apa? Bertengkar. Karena benci. Ribut. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hati-hati, sampai sekarang tipu muslihat masih ada. Tujuannya satu, supaya kita nggak gampang ketipu gitu loh. Supaya kita gampang ketipu dan kita jatuh. Caranya gimana? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia dan gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Selama ada darah dan dagingnya, dia bukan musuh kita. Pak, istri-istrimu ada darahnya enggak? Istrimu ada darahnya, ada dagingnya enggak? Diem. Suami-suami, istrimu ada darah dan dagingnya enggak? Istri-istri, suamimu ada darah dan dagingnya enggak? Berarti mereka bukan musuh kita. Iya kan? Mereka bukan lawan kita. Jadi kalau mereka bukan lawan kita, jangan dilawan, jangan ditengking. Aku tengking kau dalam nama Yesus. Jangan, dia bukan setan. Jangan. Perangi roh jahatnya. Caranya gimana? Doakan dalam nama Yesus. Tuhan, angkat roh jahat itu dari hidupnya. Kalau roh jahat itu tetap nempel, angkat juga dengan orang-orangnya. Habis gak mau berubah-berubah. Berubah dong. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, Alkitab katakan. Iya kan? Supaya kita sadar bahwa kita jangan sampai ketipu nih. Selama dia manusia berarti ada darah dan dagingnya, dia bukan musuh saya. Musuh saya adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu yang saya harus doakan, harus saya usir. Jadi jangan sampai kita diprovokasi, ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama anak, mertua, menantu dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, karena kita mengerti bahwa perpecahan itu adalah cara kerja iblis, maka tugas kita adalah teruslah menabur apa yang baik buat semua orang. Semua orang, selama dia masih orang, lakukan apa yang baik buat dia. Kenapa? Karena tujuan taburan baik itu engkau gak tahu. Mungkin saat ini engkau melihat belum menuai apa yang kau tabur. Tapi suatu hari engkau akan melihat apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Makanya terus tabur apa yang baik. Kalau engkau mau menuai yang baik di suatu saat, terus tabur apa yang baik. Karena engkau akan menuainya. Kapan Pak? Nantilah. Kalau itu sudah berbuah. Dan kita gak pernah tahu kapan dia bertumbuh, kapan dia berbuah. Tapi tugas kita terus tabur apa yang baik. Pendeta, tapi dia nyakitin hati saya, dia ngecewain saya. Itu bukan tugas kita untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tugas saya adalah melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tugas saya adalah memberkati, karena itu panggilan kita. Berkati, jangan mengutuk, firman Tuhan katakan. Doakan orang yang menganiaya kamu, doakan orang yang membenci kamu. Itu panggilan kita. Karena itu pastikan yang kedua. Teruslah menabur apa yang baik buat semua orang. Karena engkau akan lihat. Akan ada waktu yang kau menuai. Roma 12 ayat 17 dan 18. Roma 12 ayat 17 dan 18 firman Tuhan bilang begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi orang yang baik kepadamu. Amin. Amin. Baca yang benar. Pasti yang ngomong lagi begini nih. Amin. Tahu banget dah gue. Amin. Amin aja. Lakukan baik bukan hanya orang yang baik. Pada semua orang, Pak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Termasuk orang-orang yang menjahatimu. Orang-orang yang mengecewakanmu. Orang-orang yang mengkhianatimu. Jangan pendeta ngomong amin, amin. Awan sekali Nina Bobo. Kenapa lapar?
Nanti setengah jam lagi. Masih ada 15 poin. Iya, biar pas turun, pas lapar di bawah ada cari dana soalnya. Toh? Di bawah cari dana, lu belilah. Jadi yang jual dana, tutup dulu pintu, jangan ada yang buka. Sampai mereka gedor-gedor, lapar. Jadi mereka cari dana buat acara tanggal 17, Bapak Ibu. Dukung ya. Teruslah menabur apa yang baik buat semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan lagi-lagi semua orang. Bukan hanya orang yang ngajak damai. Tapi termasuk orang yang ngajakin bermusuhan. Hidup berdamai dengan dia. Sehingga dengan demikian kau jadi terang gitu loh saudara. Ini orang beda. Orang akan menilai ini orang beda. Kenapa? Gue udah ajak ribut, gue udah fitnahin, gue udah lakukan yang jahat. Tapi dia balas gue yang baik-baik terus. Jadi berbeda gitu. Orang jadi bisa ngelihat buahnya. Ya. Jadi yang kedua, karena kita tahu bahwa perpecahan itu adalah cara kerja iblis untuk membuat kita tidak mengalami berkat Tuhan. Maka yang pertama sadar, jangan sampai kita mau diadu domba, diprovokasi. Yang kedua, teruslah menabur apa yang baik bagi semua orang. Dan yang ketiga, yang terakhir. Karena kita mengerti perpecahan itu adalah cara kerja iblis, maka tugas kita ingatlah selalu bahwa yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kesatuan. Yesus pernah berdoa untuk kita, bukan kita yang mendoakan Yesus supaya dia diterima di surga. Enggak. Kita enggak doain Yesus. Nah, Yesus yang berdoa buat kita. Sama-sama bilang sama saya, Yesus yang berdoa buat saya. Amin. Yesus berdoa buat kita. Coba lihat Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 11. Yohanes pasal 17 ayat 11 bilang begini. Dan aku katanya, aku Tuhan Yesus bilang tidak ada lagi dalam dunia. Tetapi mereka siapa? Murid-murid Yesus masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kehendak Yesus adalah murid-muridnya, anak-anaknya bersatu. Dari latar belakang apapun. Ada kesatuan, kenapa itu doanya? Yesus berdoa buat saudara dan saya supaya kita anak-anak Tuhan bersatu. Coba lihat ayat 20 sampai 21-nya. Ayat 20 dari Yohanes 17. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk murid-murid saja aku berdoa kata Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti sampai saudara dan saya nih. Yesus berdoa buat kita. Bukan hanya untuk murid-murid saja Yesus berdoa, tetapi buat setiap mereka yang percaya kepadaku. Sekarang jadi pertanyaan, kita percaya gak sama Yesus? Kalau kita percaya, Yesus juga berdoa buat saudara dan saya. Aku juga berdoa buat mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau. Sama seperti apa? Sama seperti Bapa yang dalam aku engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Lagi-lagi Yesus bilang. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itu diulang-ulang, diulang-ulang. Kehendak Tuhan Yesus adalah supaya kita anak-anak Tuhan bersatu. Belajar untuk mengerti hal ini. Selama itu ujung-ujungnya perpecahan, selama itu ujung-ujungnya saling gontok-gontokan, saling ribut, saya berani pastikan itu bukan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kehendaki adalah persatuan. Bukan berarti kita gak punya kekurangan. Bukan berarti orang yang ada di sekeliling kita gak punya kekurangan kelemahan. Mereka punya kok. Sama seperti kita punya kekurangan. Kita punya kelemahan. Jangan serang kekurangan orang lain hanya karena kekurangan kita berbeda. Belajar untuk menyadari yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kesatuan. Dan hati-hati cara kerja iblis. Dia mau memecah anak-anak Tuhan. Sehingga akhirnya kita ribut satu dengan yang lain. Saling ngegosip satu dengan yang lain. Saling menyerang satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, tolak dalam nama Yesus supaya itu tidak menimpa kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.